Pembantaian geng terjadi di depan seorang gadis berusia 10 tahun. Orang yang meninggal adalah orang tuanya. Pembunuh datang dan pergi, siap menyiksa gadis itu. Ini aneh. Gadis itu tidak panik. Gadis itu melarikan diri. Dia melompat keluar dari jendela. Musuh terjebak dengan tembakan. Gadis itu terus berlari. Dia sangat gesit, berpindah antar ruangan. Tidak bisa mengejar ketinggalan. Akhirnya, dia berlari ke sisi jalan, ke saluran pembuangan. Berhasil melarikan diri. Gadis itu kemudian datang ke Chicago sendirian. Dia menemukan pemimpin geng lokal. Ini pamannya dan satu-satunya kerabatnya. Temui kerabatnya. Gadis 10 tahun ini akhirnya tidak bisa menahan tangis. Pamannya membuat gadis itu tenang. Hari 2 dia bertanya kepada gadis itu, "Apa yang ingin Anda lakukan di masa depan?" Gadis itu menjawab dengan tenang, "Aku ingin menjadi pembunuh." Paman geng mengatakan ya. Dia bisa memahami hati balas dendam gadis itu. 15 tahun kemudian, gadis ini ingin menjadi pembunuh teratas. Dia masih tidak melupakan balas dendam. Tapi keberadaan musuh belum ditemukan. Hari itu, dia melaju di atas mobil polisi. Polisi memandang dengan marah. Seorang wanita mabuk keluar. Polisi menahannya, masukkan dia ke penjara. Ini semua dalam rencana seorang wanita. Karena penjara juga memegang buronan tahanan saat ini. Ini adalah target pembunuhan wanita malam ini. Larut malam pemilik rumah bangun. Dia melepas wignya, pakai celana ketat lain, mencongkel kunci pintu, hapus kamera pengintai, keluar secara diam-diam. Dia mengambil segelas air. Diam-diam datang ke ruang distribusi daya. Nyalakan kotak listrik, pecahkan cangkir air dan letakkan di sendok. Waktu dimulai. Dia memanjat melalui pipa. Ada kipas besar menghalangi jalannya. Tapi saat ini, cangkir bocor terus menetes. Sendok tetes. Sirkuit rusak. Kipas besar berhenti. Ia berhasil melewati. Dia datang ke toilet. Tunggu sampai penjaga pintu tidak melihatnya. Dia menendangnya. Dan tahan penjaganya. Semua sudah diatur. Berhasil menyelinap ke sel lain. Dia mengeluarkan pistol penjaga. 2 tembakan ditembakkan ke arah objek. Polisi, yang mendengar suara. Tapi hanya ada 1 penjaga ruangan. Dan pistol polisi di tangannya. Polisi menyandera penjaga dan membawanya pergi. Sisi lain, wanita itu masuk ke pipa lagi. Datang ke pintu keluar. Dia memanjat atap dengan lincah. Siapa tahu, polisi yang mencari juga muncul. Dia bergegas ke sisi lain. Lompat ke bawah. Kemudian ia meraih pagar. Polisi yang mencari tidak mengetahuinya. Wanita yang bersembunyi di bawah ini hilang. Wanita itu juga berhasil kembali ke selnya. Dia cepat. Ketika polisi menerobos masuk, melihat, ini adalah wanita mabuk. Keesokan harinya, para detektif datang untuk menyelidiki keanehan kasus ini. Mencari tahu kebenaran. Modus operandi ini adalah ke-22 dalam beberapa tahun terakhir. Catalan juga merupakan bunga unik di kampung halaman wanita itu. Dia melakukan semuanya untuk polisi dan media. Pemimpin geng yang membunuh orang tuanya tahu. Dia sudah muncul, tapi ia terlalu terekspos. Paman memperingatkannya, ini sekali lagi akan mempengaruhi seluruh keluarga. Tapi balas dendam adalah keinginan seumur hidupnya. Dia bertengkar hebat dengan pamannya. Kemudian wanita itu mengambil alih misi pembunuhan. Di samping untuk membunuh, ini adalah misinya. Pria gemuk membenamkan dirinya, ingin menjaga hiu sebagai hewan peliharaan. Tahu bahwa wanita akan datang untuk membunuhnya. Mengingatkan bawahannya sebelum dia tidak tidur. Pertama, kita harus memperkuat sistem keamanan. Kemudian kembali ke tempat tidur dan bersenang-senang. Dan bawahannya juga diingatkan, seluruh mansion dijaga lapisan demi lapisan. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah, seseorang menyelinap keluar dari bawah mobil. Segera wanita itu muncul di kolam hiu. Sadar. Menyelam ke rumah pria gemuk. Larut malam, pria gemuk bangun. Tiba-tiba menemukan dirinya dicat dengan bunga aneh. Dia berjalan keluar pintu. Ditemukan bahwa penjaga sudah mati.
Dia mengambil dua senjata untuk membela diri. Datang ke kolam hiu. Tiba-tiba wanita itu menghentikannya. Pria gemuk berbalik dan menembak keras. Tapi tidak ada peluru di pistol. Wanita itu mengeluarkan pistolnya dengan dingin. Tembak kaki pria gemuk itu. Akhirnya, pria gemuk itu dijatuhkan di kolam renang. Hiu itu diberi makan hidup-hidup. Wanita itu meninggalkan anggrek ikonik lagi. Ini benar-benar membuat marah pamannya. Hari itu, ia membuang koran. Ternyata 8 orang telah dibantai. Salah satunya adalah teman paman. Ini berarti bahwa geng akan melacaknya. Dia memberitahu perempuan itu, balas dendam harus ditinggalkan. Jika tidak seluruh keluarga akan dihancurkan. Bahkan nenekmu harus mati. Kemudian dia melemparkan gambar wanita itu. Berharap ia dapat kembali. Wanita itu melihatnya. Itu adalah foto reuni keluarganya ketika ia masih kecil. Kenangan menyakitkan dituangkan ke dalam hatinya. Dia marah dan sedih. Akhirnya wanita itu kembali ke rumah pamannya. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Dia menyerah balas dendam, tapi polisi tidak menyerah pada pengejaran. Hari itu, mencari ke alamat wanita itu. Polisi khusus mengepung seluruh gedung. Wanita itu dengan cepat mengeluarkan pistolnya. Nyalakan keran dan berpura-pura berada di kamar mandi. Kemudian lari menuruni tangga. Tapi tim SWAT juga menaiki tangga. Ia bergegas ke lantai 6. Membobol rumah orang asing dan membuatnya pingsan. Datang ke toilet lagi. Keluarkan senjata penembak jitu. Dan menempatkan bom di dinding. Sisi lain, polisi khusus sedang bersiap untuk meledakkan rumah wanita itu. Mereka sudah siap. Ia menunggu diam-diam. Ketika mereka akan meledakkan, ia juga akan menekan tombol sendiri. Akibatnya, dua ledakan itu bercampur. Polisi khusus bergegas ke dalam rumah untuk mencari. Ia berhasil membuat lubang. Dia berlari menuruni kabel ke lantai pertama. Dan melalui pipa, datang ke garasi bawah tanah. Kemudian dia menembak dan menghancurkan video pengawasan. Dapatkan perhatian polisi segera. Semua orang bergegas ke garasi. Tapi wanita ini sekali lagi mengambil keuntungan dari tubuhnya yang kecil. Masuk ke pipa. Datang ke terowongan dan berlari diam-diam. Sisi lain, polisi tertipu. Masih berjuang untuk menemukannya di garasi. Wanita itu sudah melarikan diri. Datang ke rumah pamannya. Tapi tidak mengharapkan malapetaka datang lagi. Dia melihatnya dalam kengerian. Nenek telah jatuh ke dalam genangan darah. Dan tangan paman terikat sampai mati. Dia juga meninggal. Ia dalam keadaan berduka. Rasa sakit kehilangan orang yang dicintai menyalakan kembali api balas dendam. Dia bergegas untuk membalas dendam. Dia tidak ingin menunggu dan langsung ke Chia. Pada titik ini petugas berbicara. Tiba-tiba ada titik merah di tubuhnya. Penembak jitu. Telepon orang kulit hitam di sebelahnya berdering. Wanita itu mengancam, jika Anda tidak mendapatkan alamat musuh, ia akan membunuh petugas di tempat. Petugas tersenyum, karena kaca bahkan tidak bisa menahan peluru senapan mesin. Tapi wanita itu menembak langsung. Petugas terdorong. Dia segera mengisyaratkan jalan keluar. Tapi pada saat yang sama, dia juga dengan cepat memberitahu Lules untuk bersiap-siap. Ternyata pembunuh dan Chia telah berkolusi. Dilindungi olehnya, ia mencarinya selama bertahun-tahun sehingga dia tidak menemukannya. Setelah mendengar pesan, minum anggur dengan tenang. Ini bukan wanita lemah, tapi sama seperti orang lain. Sebuah rudal tiba-tiba datang. Meledakkan seluruh ruangan. Semuanya diledakkan. Wanita itu yang ada di sini. Bergegas membagi pasukannya dengan dua cara. Menyiapkan jalan terlebih dahulu. Beberapa orang lagi diminta untuk mengemudi. Tidak menyangka wanita itu langsung ke mobil. Satu tembakan ditembakkan ke seluruh kendaraan dan orang itu tewas. Di sisi lain, mereka yang selamat melanjutkan pencarian mereka. Tapi wanita itu masih semangat. Bayangan. Tiba-tiba, pistol keluar dari tanah. Pria lain meninggal secara tragis. Musuh pertama kali melemparkan tali. Kemudian menembak seperti senapan mesin. Tapi wanita itu menghilang lagi. Musuh benar-benar bingung. Tiba-tiba, mereka diserang lagi. Ternyata wanita itu diam-diam datang ke gedung. Musuh tertipu. Tidak ada kekuatan untuk membalas.
Musuh mengendusnya. Siapa yang tahu bahwa pistol wanita itu telah ditembak di wajahnya? Satu tembakan membunuhnya. Hanya ada satu orang yang tersisa. Ia menemukannya. Dua orang itu terlibat perkelahian. Akhirnya wanita itu melepas pistol, masukkan ke leher seorang pria. Semua orang sudah mati. Hanya ada Luz yang tersisa. Dia akhirnya tidak bisa duduk diam. Bergegas keluar. Bersiap kabur. Dia melakukannya. Berhasil melarikan diri dari mansion. Tapi ponsel di dalam mobil tiba-tiba berdering. Ini dari wanita tuh. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Ia berbalik. Ada dua anjing jahat bersembunyi di sini. Kemudian ia ditimpa. Ternyata itu semua dalam rencana wanita itu. Semua meninggal. Tapi semua orang yang mereka cintai telah meninggalkan wanita itu. Akhirnya, Nyonya Rumah menelepon pacarnya. Ini adalah orang terakhir yang dicintainya. Ia tidak datang untuk hidup dengan dia. Sekarang dia punya musuh di seluruh tempat. Dia memilih untuk pergi sendirian. Untuk mempertahankan orang yang dicintainya. Ikuti saya, maka kamu tidak akan tersesat.